Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat buat santri yang sudah naik kelas 9 MTs Reva Islami. Jadi kalian ketemu dengan saya lagi di pelajaran matematika di kelas 9 ini. Jadi bab pertama pelajaran matematika ini kalian ketemu dengan bab perpangkatan dan bentuk akar. Jadi bab ini sudah beberapa kali saya ajarkan di kelas 8 kemarin, karena sudah banyak hitungan yang menggunakan metode pemangkatan dan bentuk akar ini. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan materi ini, tapi ini materi kelas 9, sudah pernah kita lihat di kelas 8 dulu. Lanjutannya, jadi pembahasan pertama adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Jadi kita ketahui misal A ini adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Kita ketahui kalau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bukan, 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 9 ya. 3 adalah bilangan pokoknya. Pangkat 2 itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Di contoh sini ada ini 3 pangkat 4. 3 adalah bilangan pokok, 4 adalah eksponennya. Jadi 3 dikalikan 4 kali. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kita buktikan. 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 3 lagi 9. Terus 9 kali 9 sama dengan 81. Ini bab pengertian pertama bilangan eksponen bilangan berpangkat bulat atau faktor. Yang kedua, bilangan bulat positif, bilangan pangkat bulat positif. Jadi ini sudah yang seperti tadi, tapi kita kalikan. Gimana? Misal ada, langsung contoh saja ya. Di contoh ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi kalau sama-sama bilangan pokoknya sama, kita bisa pakai rumus yang ini. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 tambah pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. Kalau bilangan pokoknya beda, misal 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, kita harus hitung persatu dulu. Gak bisa langsung disimpulkan dengan rumus yang ini. Jadi rumus ini dipakai apabila cuma bilangan pokoknya sama. Paham? Oke, anggap paham. Kalau gak paham kita bahas di kelas lebih lanjut lagi nanti. Yang kedua, bilangan bulat positif, bentuk pembagian. Kalau yang Kalau yang perkalian kan dijumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangan, tapi dengan syarat yang sama. Bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau bilangan pokoknya beda, maka harus dihitung satu persatu. Paham? Oke, anggap saja paham. Kalau gak paham, kita bahas di kelas nanti. Ingat Kak, seperti ngajar kalian ada di depan saya kalau gini kok. Nah, selanjutnya, bentar ya. Ada lagi bilangan bulat positif, masih ada lanjut lagi. Jadi pangkat dipangkatkan lagi. Gimana pangkat dipangkatkan lagi? Tadi kalau pangkat dikalikan itu ditambah, pangkatnya ditambah. Kalau pangkat dibagi dikurangkan. Kalau dari pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh di sini ada rumus A pangkat P dalam kurung pangkat Q. Jadi P kali Q sama dengan, contoh di bawah langsung di sini ada contohnya. Contohnya negatif 3 pangkat 4 pangkat 2 lagi. Jadi negatif 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 4 kali 2
Terus sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8, berarti negatif 3 pangkat 8. Kalau dihitung sama dengan 3 kali negatif 3 kali negatif 3, negatif ketiga sampai 8, hasilnya kalian hitung sendiri. Nah, ini baru rumusnya, nanti ada di latihannya. Sekarang ada bilangan pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif ya. Jadi pangkatnya itu negatif. Kalau bilangan pokoknya positif atau negatif, tetap yang kita bahas adalah pangkat bulat negatif. Jadi pangkatnya yang negatif. Jadi hitungnya jadi 1 per. Pangkatnya jadi positif. Contohnya ini ada contoh. Nah, contoh pertama. Contoh pertama 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Jadi gitunya kayak gini, 1 per 5 kali 5 kali 5 kali, jadi sama dengan 125. Jadi kalau ini dihitung hasilnya sama dengan 1 pangkat 125. Ya kayak gitu. Jelek ya tulisannya, maaf. Saya post dulu biar gak bingung. Lanjut. Ada lagi contoh ini. Negatif 2 pangkat negatif 5 jadi 1 per negatif 2. Kalau bilangan pokoknya tidak berubah loh. Di paper kan tidak berubah, tetap negatif. Yang berubah adalah pangkatnya yang berubah. Terus ini ada bilangan rasional berpangkat bulat. Jadi bilangan pokoknya itu rasional. Tahu bilangan rasional itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bilangan bulat. Negatif 5, negatif 4 itu bilangan bulat. Kalau bilangan rasional itu adalah bilangan koma-komaan atau perperan, paham? 2,5 itu bilangan rasional. 2 atau 5 per 2 itu bilangan rasional. Jadi bilangan yang tidak bulat itu bilangan rasional. Jadi bilangannya tidak utuh, ada pembagian, ada komanya. Kalau ditulis dalam bentuk koma ada komanya. Kalau ditulis dalam perpangkatan ya seperti ini, seperti yang ada di slide. Kalau bilangan rasional berpangkat bulat, perlakuannya sama seperti bilangan pangkat bulat biasa. Jadi seperti tadi tinggal dikalikan saja. Tapi kalian tahu ngalikannya gimana? Seperti normal. Yang penyebutnya dikalikan seperti biasa, pembilangnya juga dikalikan seperti biasa. Terus bab terakhir yang kita bahas ini slide terakhir, menjerakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Sudah beberapa kali saya contohkan di kelas di materi apa kemarin, materi Pitagoras sudah saya ngitung ini, materi persegi juga ngitung seperti ini. Jadi kalian sudah gak asing lagi dengan materi ini. Jadi ini menyederhanakan. Misalnya ada akar 20, kita sederhanakan menjadi 4 kali akar 4 kali 5. Kenapa? Kok bukan akar 10 tambah 10? Jadi penyederhanaan itu harus dalam bentuk kali ya, gak boleh dalam bentuk plus. Harus bentuk kali. Jadi kedua angka di dalam akar itu harus dikalikan. Kalau dalam bentuk plus maka hasilnya tidak sesuai, maka hasilnya salah. Jadi harus dikalikan. Terus ini ada akar pembagian seperti tadi, harus dalam bentuk perkalian atau pembagian. Kalau dalam pengurangan tidak bisa juga. Kalau kalian nanti di akhir kelas selanjutnya kalian pasti mengenal perkalian sekawan dalam menyederhanakan bentuk akar ini. Nanti ada menyederhanakan bentuk akar dan pangkat, disederhanakan keduanya dalam bentuk perkalian sekawan. Perkalian sekawan itu adalah hasil dari 1, paham? Misal contohnya perkalian sekawan 5 per 5. Kenapa boleh dikalikan tadi 5 per 5? Karena itu adalah hasilnya 1, itu perkalian sekawan. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut di kelas saja. Kalau di daringnya sampai sini dulu. Bila ada pertanyaan bisa langsung tanya di chat
grup atau langsung ketemu. Nanti kalau sudah masuk normal seperti biasa lagi. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kita akhiri pertemuan matematika daring ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.